Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Irfana Daroja, mahasiswa Politeknik Baja, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 22.1.8.0038 akan mempresentasikan materi tentang teknik hacking. Pada kali ini saya menggunakan metode WiFi-T. WiFi-T adalah alat yang memungkinkan penyerang untuk menemukan dan menyerang jaringan WiFi yang tidak aman. Cara kerja dari WiFi-T adalah dengan memindai jaringan WiFi di sekitar dan mengidentifikasi jaringan yang tidak aman. Maksud dari jaringan yang tidak aman sendiri adalah jaringan yang tanpa izin untuk dapat mengaksesnya. Kemudian, perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mencoba mengakses jaringan tersebut dengan menggunakan metode seperti brute force atau serangan man in the middle. Brute force sendiri adalah metode untuk menebak sebuah password dari jaringan tersebut. Fungsi dari WiFi-T adalah untuk mendapatkan akses ke jaringan WiFi yang tidak aman sehingga mereka dapat mencuri data, memata-matai aktivitas online, atau menyebarkan malware. Langkah-langkah penggunaan WiFi-T yang pertama adalah dengan menginstalasi. Pada kali ini saya menggunakan sistem operasi Kali Linux. Untuk yang kedua adalah dengan pemindaian. Setelah instalasi sudah selesai, WiFi-T dijalankan untuk memindai jaringan WiFi di sekitar. Yang terakhir adalah dengan serangan. Jika ditemukan jaringan yang tidak aman, penyerang dapat mencoba mengakses jaringan tersebut dengan menggunakan WiFi-T. Risiko dan ancaman dari WiFi-T yang pertama adalah dengan pencurian data. Penyerang dapat mencuri data sensitif seperti kata sandi, informasi keuangan, dan data pribadi. Yang kedua adalah mata-mata. Penyerang dapat memata-matai aktivitas online pengguna termasuk lewat browsing dan aktivitas media sosial. Yang ketiga adalah malware. Penyerang menyebarkan malware ke perangkat pengguna melalui jaringan WiFi yang tidak aman. Dampak serangan hacking menggunakan WiFi-T adalah yang pertama, kehilangan data. Data sensitif dapat dicuri, menyebabkan kehilangan data finansial, identitas, atau informasi pribadi. Yang kedua adalah kerusakan reputasi. Serangan dapat menyebabkan hilangnya reputasi perusahaan atau individu jika data sensitif dikompromikan. Yang ketiga adalah kerugian finansial. Kerugian finansial maksudnya adalah pencurian informasi keuangan seperti m-banking dan lain sebagainya. Teknik penanganan serangan WiFi-T. Yang pertama adalah deteksi. Deteksi serangan WiFi-T dapat dilakukan dengan menggunakan alat keamanan jaringan atau dengan memantau aktivitas jaringan yang mencurigakan. Yang kedua adalah dengan memblokir akses ke jaringan WiFi yang tidak aman atau ubah pengaturan keamanan jaringan untuk meningkatkan proteksi atau keamanan. Yang ketiga adalah penanganan malware. Jika malware berhasil masuk ke perangkat, gunakan perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan menghapusnya. Langkah antisipasi dan pencegahan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata sandi kuat, bisa dengan menggunakan campuran antara huruf dan angka dan simbol-simbol untuk menjadikan kata sandi tersebut susah untuk ditebak. Yang kedua adalah mengaktifkan enkripsi. Gunakan protokol enkripsi yang kuat seperti WiFi-E2 dan WiFi-E3 untuk melindungi jaringan WiFi. Yang ketiga adalah install firewall. Fungsi dari firewall sendiri adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, melindungi malware, mengontrol aktivitas pengguna, dan yang paling penting adalah meningkatkan keamanan jaringan. Yang terakhir adalah menghindari jaringan publik, menghindari menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak aman, terutama untuk aktivitas sensitif. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi.
Teknik hacking menggunakan metode WiFi-T dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan jaringan dan data pribadi. Untuk melindungi diri dari serangan ini, pengguna harus memahami risiko yang terkait, menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, dan tetap waspada terhadap aktivitas yang mencurigakan. Setelah ini, saya akan melakukan teknik hacking menggunakan WiFi-T.
Selanjutnya, kita menggunakan sudo apt-get install wivt untuk menginstal wivt. Untuk proses scanning, kita menggunakan sudo wivt. Ini adalah jaringan wifi yang ada di sekitar. Untuk menghentikan proses scanning menggunakan CTRL-C. Di sini saya menggunakan sasaran adalah jaringan saya sendiri. Nah, ini adalah pada baris PSK password. Itu adalah password dari jaringan wifi saya sendiri. Ini adalah data ketika menggunakan teknik wivt berhasil. Kita coba untuk mengganti sasaran jaringan orang lain dengan melakukan scanning terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan sasaran dari Shihab. Di sini berarti kemungkinan dari jaringan Shihab sendiri menggunakan password yang cukup kuat karena tidak dapat dibaca oleh wivt itu sendiri. Untuk mendapatkan data dari hasil hacking kita menggunakan sudo wivt cracked. Nah, di sini adalah data yang telah dihasilkan dari proses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.